Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Petang ini kita akan belajar tentang hidup orang percaya atau hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, firman-Nya berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, firman Tuhan ini diawali dengan sebuah perkataan bahwa kamu telah menerima Kristus. Ini artinya buat Bapak Ibu dan juga buat saya, buat kita semua yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan, bahwa kitalah orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itu ada beberapa nasihat bagaimana kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, nasihat pertama dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya hidup di dalam Kristus. Jadi bukan hidup di luar Kristus. Fokusnya adalah hidup di dalam Kristus. Itu artinya bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, untuk kita hidup tetap di dalam Kristus, maka kita harus memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan kita. Memiliki hubungan yang erat, hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita ini adalah gereja Tuhan, kita ini adalah anggota tubuh Kristus, maka kita harus memiliki suatu hubungan secara pribadi, dan kita pun juga harus berada dalam komunitas orang-orang percaya sebagai anggota dari tubuh Kristus. Kita harus tetap baca firman-Nya, kita harus tetap renungkan firman-Nya, dan tetap kita harus beribadah setiap waktu ada kesempatan. Kemudian bagian kedua, nasihatnya berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, ibarat sebuah tanaman, pohon itu harus menancapkan akarnya sampai ke kedalaman tanah. Akarnya itu harus masuk ke dalam tanah, dia harus meresap menjadi satu dengan tanah, supaya akar itu bisa menyerap sumber makanan yang ada di tanah tersebut. Maka pohon itu akan tumbuh menjadi kuat, tumbuh dengan subur, dan batangnya terlihat kuat, ranting-rantingnya ada banyak, bahkan pohonnya akan kelihatan rindang. Maka pohon itu akan bisa menghasilkan buah yang diharapkan dari setiap pohon. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa memiliki suatu kekuatan di dalam Kristus, memiliki kedalaman dalam hubungan dengan Kristus. Nah, berakar yang kuat meresap pada satu kehidupan, yaitu sumber kehidupan ada di dalam Kristus itu sendiri. Karena Kristus menyatakan dirinya juga sebagai air yang hidup, ya. Itu artinya dia sebagai sumber kehidupan. Ini artinya kita juga sedang meletakkan dasar iman yang kuat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Lalu selanjutnya nasihat yang ketiga dikatakan supaya kita ini dibangun di atas Dia, yaitu dibangun di dalam Kristus. Nah, kita ini gereja Tuhan, tubuh Kristus, ya, bangunan Allah yang hidup. Tubuh itu memiliki banyak anggota, dan setiap anggota perlu bertanggung jawab untuk pertumbuhan masing-masing. Nah, karena itu setiap dari kita harus mengalami suatu pertumbuhan, di mana karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita perlu dibangun terus-menerus sebagai bangunan yang hidup, bangunan dari tubuh Allah yang hidup, yaitu gereja Tuhan. Dan kita ini perlu dibangun dengan apa? Ya, sarana untuk membangun tubuh yang hidup, bangunan yang hidup adalah salah satunya adalah
dengan firman Tuhan. Karena itu baca terus firman Tuhan dan renungkan firman itu, lalu praktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu akan menjadi dasar di mana kita boleh memperkuat bangunan Allah yang hidup, yaitu tubuh kita sebagai anggota dari gereja Tuhan. Kemudian nasihat berikutnya dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Kristus, itu otomatis akan meningkatkan pertumbuhan iman kita. Karena itu dari waktu ke waktu kita harus terus belajar untuk beriman, belajar untuk menjadi orang beriman, belajar untuk mempraktekkan iman kita. Ya, praktekkan iman yang kita miliki supaya iman itu bisa menjadi kuat dan bisa bertumbuh. Nah, kalau perlu kita perlu belajar imannya Abraham. Bagaimana Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Kita belajar imannya di mana tanpa ada dasar untuk berharap. Ketika janji Tuhan mengatakan engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya dengan janji Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan putranya Ishak, yang adalah anak perjanjian itu, Abraham tetap percaya bahwa sekalipun Ishak mati, tapi Tuhan akan membangkitkan dan Tuhan akan tetap menggenapi janjinya untuk menjadikan dia bapa dari segala bangsa. Itu sebabnya Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Kita bisa meneladani iman yang dimiliki oleh Abraham. Bahkan kita juga bisa belajar dari imannya Elia. Dia mempraktekkan imannya melalui sebuah perkataan bahwa tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakannya. Maka terjadilah pada zaman Elia, ketika dalam pemerintahan Raja Ahab, terjadi suatu kekeringan karena sekian lama tidak turun hujan. Itu adalah akibat sebuah perkataan yang mengandung kuasa karena iman yang dilakukan, perkataan yang dilakukan oleh Elia ini. Karena imannya maka terjadi tepat seperti apa yang dia katakan. Dan tiba waktunya ketika Elia mengharapkan terjadinya hujan, Elia berkata bahwa akan ada hujan. Padahal di situ hanya ada setitik awan, segumpal awan kecil. Tapi Elia percaya bahwa akan ada turun hujan. Dan terjadilah tepat seperti yang Elia percaya. Kita perlu belajar dari iman Elia. Kita juga perlu belajar dari iman murid-murid Tuhan. Dari imannya para rasul. Dari merekalah maka gereja Tuhan tersebar mana-mana. Berita Injil sampai ke seluruh dunia. Itu karena ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita juga perlu belajar dari iman para pendahulu kita. Dari bapak rohani kita, dari kakak rohani kita, dari orang-orang yang pernah membimbing kita. Kita perlu belajar dari iman mereka untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi teguh, dan kita boleh memiliki iman sebagai orang dewasa. Nah, kemudian bagian terakhir, nasihatnya berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tanda kedewasaan dari orang Kristen, dari orang percaya adalah ketika dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur ini tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Tidak dipengaruhi oleh adanya masalah, adanya pergumulan hidup. Tetapi ucapan syukur ini mengalir dari kedalaman hati. Dan yang dari dalam inilah melimpah ruah dengan syukur yang dapat diekspresikan dengan hati yang bergembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita, yang dapat diekspresikan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan yang membangun, dengan kata-kata haleluya, kata-kata puji Tuhan.
bukan sebaliknya. Bukan bersungut-sungut. Bukan kecewa, ya. Bukan juga dengan perkataan yang menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Tapi dalam semuanya dia selalu berkata puji Tuhan. Dan dia dapat berkata bahwa Tuhan itu baik. Itulah sebagai ungkapan syukur yang keluar dari kedalaman hati. Yang dari hati, yang dari dalam ini melimpah luar dengan adanya ucapan syukur. Itu merupakan satu tanda bahwa dia menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, dengan renungan singkat pada malam hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Puji namanya. Amin.